Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya yang sudah meluangkan dan mewakafkan waktunya untuk kemudian kita sharing bersama-sama dalam webinar kali ini. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendesain pembelajaran berbasis potensi lokal. Kenapa saya bilang bersama-sama? Karena memang untuk mendesain sebuah pembelajaran seringkali kita tidak bisa sendirian sebenarnya. Jadi harus bareng-bareng nih supaya potensinya juga jadi tergali. Jadi kali ini saya akan bersama dengan Bapak Ibu semua akan memaparkan, akan sama-sama kita melakukan desain pembelajaran berbasis potensi lokal. Bapak Ibu yang saya hormatin, ini sudah diklat keberapa? Sudah diklat hari keberapa Pak Muzakir? Ketiga, Bu. Sudah hari ketiga ya. Jadi sudah banyak sekali kemudian dapat materi dari narasumber sebelumnya. Bapak Ibu semua, pendidikan itu sebenarnya memiliki fungsi sebagai sebuah lembaga yang dia melakukan pelestarian nilai sosial budaya. Jadi ini yang harus digarisbawahi, bahwa seyogianya sebuah pendidikan memiliki fungsi sebagai lembaga yang dia melakukan pelestarian nilai sosial budaya. Itu artinya sebuah proses pendidikan sesungguhnya tidak terlepas dari bagaimana pendidikan itu menjadi bagian dari melestarikan budaya. Dalam setiap masyarakat, kita akan menjumpai sistem belajar asli atau indigenous yang memiliki ketangguhan dan juga ketahanan dalam memelihara keseimbangan kehidupan sosial. Nah, potensi lokal itu ada intinya merupakan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Dia potensi lokal ini berkembang dari tradisi, kearifan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang bersahaja dan sebagai bagian dari kebudayaan mengacu kepada pendapat Victorino. Ada beberapa ciri umum dari potensi lokal, Bapak Ibu. Yang pertama, dia ada pada lingkungan suatu masyarakat. Jadi dia ada atau kemudian menjadi bagian dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat kemudian merasa memiliki. Ya, jadi masyarakat merasa memiliki. Walaupun mungkin pada saat ini seiring berkembangnya zaman, seiring kemudian berkembangnya teknologi, banyak sekali hal-hal yang bergeser, masyarakat seolah-olah tidak memiliki budaya gitu ya. Jadi masyarakat seolah-olah beranggapan yang tradisional yang kemudian selama ini dimiliki atau diwariskan dari leluhur kita secara turun-temurun tidak dianggap sebuah bagian dari budaya karena bergeser dengan budaya-budaya masa kini ya. Apalagi kemudian anak-anak muda saat ini, anak-anak didik kita, peserta didik kita, baik dia mulai dari jenjang pendidikan terendah sekalipun, sampai kemudian ke jenjang perguruan tinggi. Jadi seolah-olah sudah tidak merasa memiliki lagi kemudian budaya atau lingkungan. Yang selanjutnya adalah bersatu dengan alam, kemudian memiliki sifat yang universal ya secara menyeluruh bagi kebudayaan lokal, menyeluruh di sini bagi lokal tersebut ya. Maksudnya dari daerah-daerah tersebut. Misalnya kita bahas ini tentang potensi lokal masyarakat Bengkulu, maka universal untuk kemudian di Bengkulunya itu ya. Ya, kemudian bersifat praktis, lalu mudah dipahami dengan menggunakan common sense, kemudian merupakan warisan turun-temurun. Nah, Bapak Ibu, saya persilakan untuk menyiapkan alat tulisnya. Oke. Mari kita sama-sama kemudian menuliskan, silakan Bapak Ibu menuliskan 5 potensi lokal dari daerah Bapak Ibu. Saya akan menulis juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kemudian menuliskan 5 potensi lokal yang ada dan dimiliki di tempat Bapak Ibu tinggal saat ini. Karena tadi dari berbagai macam daerah nih, seperti yang sudah disapa dengan Pak Muzakir tadi. Saya juga akan melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Lima ya Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu menuliskan 5 potensi lokal yang kemudian dimiliki oleh daerah Bapak Ibu. Berapa menit, Bu? 5 menit Oh iya. lagi, Pak. Oh iya. Baik, Bu. Baik, sudah Bapak Ibu? Bu. Siap, sudah. Saya mulai dari Bapak hostnya dulu. Silakan Pak Muzakir. Bapak yang Bapak tulis. Batu Angus, daerah Kesultanan Bu Nita ya ini ya. Yang pertama, Bu, Anyaman, Bu. Anyaman itu Anyaman Purun, Bu. Yang kedua itu kuliner, Bu. Kuliner, oke. Ya, yang ketiga itu, Bu, wisata air. Wisata air, baik. Ya. Yang keempat itu makanan ringan, Bu. Makanan ringan. Apa Ya. nama makanan itu, Bapak? Gula batu, Bu. Okay. Yang terakhir, Bu, perikanan, Bu, tambak. Tambak, baik. Ya. Selanjutnya ini ada perairan, Nita Bu. ya. Ya. Ya, oke. Selanjutnya Ibu Nita, silakan Ibu Nita. Batu Angus ini apa Ibu Nita? Tempat wisata ya Ibu Nita? Iya betul Bu, tempat wisata di daerah Ternate. Apa itu Bu? Gambarannya. Apakah kemudian dia alam atau? Kenapa Bu? Ini gambaran wisatanya. Oh iya, Batu Angus ini merupakan batu yang berasal dari gunung berapi Gamalama Bu. Jadi betul-betul kalau kita kemudian pergi dan datang ke sana yang kita lihat tuh panorama bebatuan gitu ya Bu? Iya, semuanya Batu Angus ya betul Bu. Baik, kalau daerah Kesultanan ini semacam kita berkunjung ke Kesultanan Yogyakarta seperti itu Ibu? Iya betul Bu. Baik. Oke, kemudian ada Cengkeh Avo. Ini nama daerahnya ya Bu? Bukan Bu, ini merupakan cengkeh yang tertua di daerah di dunia, cengkeh tertua Bu. Cengkeh Avo, ya maksudnya Cengkeh Avo ini
bahasa daerahnya atau bahasa nasional, Bu? Cengkeh afo gitu. Cengkeh ini merupakan apa namanya tumbuhan, Bu, yang memang sudah tertua. Cengkeh yang tertua di daerah di Ternate. Afonya itu maksud saya, Bu. Afonya tua, daerah bahasa lokal, Bu. Oh, itu maksud saya. Baik, kemudian Danau Tolire ini juga wisata ya, Bu? Ya, tempat wisata sama Pantai Tobololo. Kemudian Gunung Api Gamalama, lalu Pantai Tobololo. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Alwi. Ya, Muhammad Alwi ada kuliner. Coto Makassar ini ya, Pak? Betul, Ibu. Kemudian ada pisang epek. Berarti ini kuliner nih, cuma 2 nih yang Bapak sebutkan. Saya minta 5, Pak. Kalau di sini agak banyak, Mas Sori, agak terpotong. Kalau saya di sini yang saya catat, yang pertama itu ada kuliner. Kalau di sini yang terkenal itu coto ya, coto Makassar, ada pisang epek, kemudian yang lebih ini barongko, itu makanan khasnya. Kemudian untuk yang berikutnya ada objek wisata. Objek wisata kalau di sini ada Pantai Marina, kemudian yang Pasir Putih, ada Bantimurung, kemudian ada juga di Tanah Toraja. Kemudian yang berikutnya yang saya catat di sini ada budaya. Jadi di sini tuh budayanya ada dikenal dengan 4 etnis, ya, etnis Bugis, Makassar, Toraja, sama Mandar. Itu kemudian sumber daya alam juga ada tambang yang sekarang lagi marak di Morowali, dan yang taman sejarah ya, yang itu Bu, cukup 5. Baik, terima kasih Pak Alwi. Ada Ibu Mia. Kalau Bu Mia di Jambi berarti ini tetangga provinsi. Halo Bu Mia. Ya, halo Bu. Yep. Jadi kalau Bu Mia ini ada nanas, kemudian ada duku ya. Ada duku juga. Hampir sama di Palembang ada tempoyak, empek-empek. Apa ya lagi ya? Oh, iya. Berarti hampir sama ya Bu secara ini. Baik. Kalau Ibu di mana Bu? Saya di Bengkulu Palembang. Ibu. Oh Bengkulu, iya hampir mirip sih. Tapi aslinya dari Sumsel juga, dari Sumatera Selatan. Saya dari Pagar Alam Ibu. Saya dari daerah Gudeg. Oke. Ada Ibu Ernelita, ada Geopark Merangin, Gula Enau, Kopi Jangkat, Batu Sungkai. Halo Ibu Ernelita, dari daerah mana Ibu? Halo Bu, Assalamualaikum. Saya dari daerah Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin. Dekat dengan Ibu Mia juga kah? Iya. Oke, baik. Ini ada Ibu. Ini Bapak ya, Bapak Catur Helis Purnomo. Dengan Ibu, Bu. Ibu Catur. Mohon maaf Ibu. Iya, Ibu Catur ini ada di daerah pertaniannya apa Ibu Catur? Ini ya? Ini dari Merauke. Di Merauke ini Bu terkenal dengan lumbung padi. Di sini tuh hasil pertaniannya itu padi Bu. Karena kami tuh daerahnya dataran kayak rawa-rawa, dataran rendah ya. Oke, berarti terus dia ada berarti hampir sama daerah wisata yang namanya Sumatera Barat ya Bu. Samus. Baik. Kemudian ada makanan khasnya sagu ya Bu. Halo. Terus ada wisatanya Bu, Seribu Samus ini. Dari makanan dari sagu. Sagu sep ya Bu ya. Memang seperti itu. Lalu ada papeda. Saya sudah pernah makan papeda Bu. Sagu sep dengan papeda. Itu bahan dasarnya dari sagu Bu. Betul. Saya sudah cicip papeda. Jadi dulu waktu sempat kuliah ada teman dari Ambon. Iya. Jadi teman dari Ambon dia masak itu papeda itu, dia dikirim khusus kemudian dengan dari kuah Ambon. Kuning ya Bu ya. Betul sekali Bu. Jadi belajar tuh makan papeda. Di halaman. Kalau Seribu Musamus ini apa Ibu? Ini daerah wisata Bu.
di sini nih Seribu Musamus ini di tempatnya kita ini terdapat banyak musamus yang artinya rumah semut. Di Indonesia hanya Merauke Bu yang ada musamus dengan Australia. Jadi kalau di Indonesia hanya di Merauke. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kemudian berbagi. Ternyata ada banyak sekali hal-hal menarik yang saya baru mendengar, kemudian juga belum pernah melihat. Jadi habis dari ini saya harus men-screenshot ini supaya nanti bisa saya searching. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, dari kemudian 5 hal yang kemudian sudah Bapak Ibu tuliskan tadi potensi lokalnya, mari kita kemudian kelompokkan dia menjadi 3. Silakan Bapak Ibu kelompokkan dari ada budaya, ada kuliner, tapi tadi tidak tersebut ya, ada permainan daerah. Jadi sepertinya kita akan ganti. Silakan Bapak Ibu kelompokkan menjadi 3 yang kemudian sudah Bapak Ibu tuliskan tadi. Silakan kemudian Bapak Ibu identifikasi dalam apakah dia kemudian potensi itu menjadi budaya, kemudian apakah dia menjadi kuliner, ataukah kemudian dia menjadi pariwisata atau wisata. Tadi saya tidak mendengar ada yang menyebutkan permainan daerah ya. Jadi silakan Bapak Ibu kelompokkan. Kalau misalnya saya dari Provinsi Bengkulu saat ini, salah. Ditutup aja pintu kamarnya Mas ya. Baik, misalnya saya dari Provinsi Bengkulu, saat ini saya menuliskan 5 potensi lokal, ada musik dol, kemudian ada pameo Bengkulu. Bapak Ibu, pameo Bengkulu ini mungkin semacam apa ya? Apa ya khasnya, kemudian pameo ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa ya? Seperti apa ya Bu ya? Peribahasa mungkin ya, pameo Bengkulu. Jadi orang Bengkulu itu kemudian punya pameo, ikan sejerek, beras secupak, madar. Jadi ikan sejerek, beras secupak, madar. Jadi ikan sejerek itu artinya punya ikan seikat, kemudian beras secupak, 1 cupak itu setara dengan 1,5 liter beras, kemudian madar. Madar itu kayak istirahat. Ya udah cukup aja gitu. Kemudian ada buah durian, lalu di provinsi Bengkulu beberapa suku seperti kemudian suku Serawai, mereka punya tradisi kalau ada anak yang mau menikah atau calon pengantin yang akan menikah, sebelum akad mereka khataman Quran sebelum akad. Lalu ada budaya tabot. Nah, dari yang 5 saya tulis ini Bapak Ibu, musik dol saya masuk ke dalam permainan daerah, pameo Bengkulu ini bisa dalam budaya, durian dalam kuliner, khataman Quran dia masuk budaya, dan tabut juga dalam budaya. Jadi seperti itu misalnya contohnya Ibu, Bapak semua. Oke. Sudah dikelompokkan Bapak Ibu? Baik. Saya misalnya mencoba mengelompokkan yang dipaparkan oleh Bu Ernita tadi. Bu Ernita, halo Ibu Ernita, masih terhubung? Ya, Bu. Baik, punya Ibu Ernita tadi kalau misalnya kita kelompokkan, maka Geopark Meranginnya masuk ke dalam pariwisata ya, Bu? Iya, betul, Bu. Ini ya, tidak bisa edit ya Bapak Ibu karena ini sedang di share screen. Kemudian gula enaunya kita masukkan ke dalam kuliner. Bisa Ibu? Kuliner. Iya. Baik. Ya. Kopi jangkat juga masuk ke kuliner, Ibu? Kuliner, ya. Baik. Batu sungkai? Batu sungkai itu apa ya? Pariwisata? Untuk ini Bu, batu cincin gitu masuk ke mana itu Bu ya? Oh ini ya sejenis batu akik buat bahan cincin ya Bu? Ya, iya Bu, betul. Oke, baik. Masuk mana ya? Masuk mana ini ya? Masuk oleh-oleh. Oleh gitu ya Bu ya. Mari jadi PR bersama ini kalau kemudian jenis itu dia masuk ke mana itu? Geopark. Mungkin bisa masuk ke dalam pariwisata, Ibu? Iya, pariwisata barangkali, Bu. Bisa. Baik. Kita lanjut ke Ibu Catur. Ibu Catur, makanan khas Sagu kita masuk ke dalam kuliner ya, Ibu? Iya, Ibu. Papeda.
Seribu Busa Musi berarti dia masuk ke dalam pariwisata, oke? Pariwisata. Oke, baik. Pak Alwi tadi semuanya sudah jelas ke kuliner. Ibu Nita, Batu Angus. Batu Angusnya masuk ke mana Ibu Nita? Pariwisata ya? Pariwisata, Bu. Pariwisata, daerah kesultanannya juga pariwisata. Kemudian Cengkeafunya berarti dia masuk ke mana Cengkeafu? Pariwisata juga semuanya pariwisata, Bu. Semuanya pariwisata. Oke, that's right. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu semua, kita akan menganalisis dari 3, tadi kita kan sebutkan 5 nih. Bapak Ibu sudah menuliskan 5, kemudian dari 5 itu kita kelompokkan kemudian menjadi 3, ya. Apakah kemudian, atau anggaplah tadi ada ketambahan 4, ya. Apakah dia kemudian masuk ke dalam kuliner, lalu apakah dia kemudian masuk ke dalam pariwisata, kemudian apakah dia juga masuk ke dalam budaya, yang ke-6 tadi permainan tradisional misalnya. Nah, setelah pengelompokan menjadi lebih kecil tadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cocokkan potensi lokal yang telah Bapak Ibu tuliskan tadi dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu ajar. Atau misalnya Bapak Ibu sekarang mengajar di sekolah dasar, maka otomatis Bapak Ibu hampir memegang semua mata pelajaran ya, jadi per tema itu. Nah, silakan Bapak Ibu dicocokkan. Oke. Pak Heri Francius. Halo Pak Heri. Oke, Pak Samsu. Halo Pak Samsu. Selamat malam Pak Samsu. Pak Samsu. Pak Samsu bisa dengar suara saya? Baik, saya beralih ke Ibu ke Pak Zainuri. Oke. Baik, saya beralih lagi ke Ibu Mia. Halo Ibu Mia, kita terhubung kembali Ibu Mia. Pak Samsu ya, sudah Bu. bisa terhubung, silakan Pak Samsu. Iya, Bu. Iya, saya Bu. Iya. Tadi saya menulis Bu, itu potensi wisata, potensi lokal. Saya itu satu wisata pantai, yaitu seperti Pangandaran. Saya itu berasal dari Pangandaran Bu. Itu ada wisata Pangandaran, Batu Hiu dan Batu Karas. Kemudian ada gula merah, kemudian kelapa, kemudian seni budaya Ibing. Itu. Apa Pak? Budaya apa Pak? Seni Ibing. Kalau bahasa Sunda itu kan sini itu bahasa Sunda Bu, ronggeng. Jaga Ibing ya? Iya, Ibing, seni budaya Ibing. Jadi kalau bahasa Sunda itu ronggeng Bu. Ronggeng itu semacam tari bersama, ada berapa puluh orang, bentuknya melingkar. Nanti si Ibing yang dari seni itu ada di tengah gitu. Itu nanti tamu-tamu itu melingkar seperti itu. Oke, gitu. Baik. Jadi dari ketiga tadi dia masuknya wisata dan seni budaya ya Pak? Iya, betul. Seni wisata dan budaya. Bisa duduk yang tengah. Baik, Bapak. Bapak izin bertanya, Bapak ya. Masih berdinas atau bertugas di mana Bapak? Saya di sekolah dasar, Bu. Di sekolah dasar. Baik. Guru kelas nggih, Pak? Saya sekarang sudah jadi kepala sekolah, Bu. Tapi saya suka dengan hal-hal yang baru seperti itu, Bu. Baik. Oke, kita kemudian ibaratkan Bapak guru IPS nih, Pak. Oke, ya, Pak? Betul. Oke, Bu. Oke, berarti kalau kemudian Bapak saat ini mengajar ya. Sebagai guru kelas, kemudian IPS, berarti kan tadi bahas wisata, Bapak? Iya, wisata dan seni budaya. Baik, kalau kemudian pelajarannya IPS, kira-kira dia akan masuk ke pokok bahasan apa nih, Pak? Kalau IPS, ini saya sudah lama nggak pegang kelas Ibu.
Sekarang Bapak coba pilih deh, mau ke IPS atau IPA? Boleh. Kalau IPA mungkin ke ini Bu, ya kalau IPS boleh Bu lah. IPS nggak apa-apa ya, boleh. Kalau IPS ya itu budaya Bu, itu kan ada budaya IPS. Kalau tidak salah itu ada budaya ya. Oke. Kalau misalnya Bapak pilih IPA, maka Bapak boleh tentang alat gerak sebenarnya atau pengenalan tubuh. Oh iya. Bisa pengenalan tubuh. Ya. Baik. Sudah Bapak? Oke. Saya beralih Bapak. Saya beralih ke peserta yang lainnya. Saya mohon izin. Baik. Silakan Bapak. Tadi Ibu Mia ya, Ibu Mia. Halo Ibu Mia. Ya Bu. Ya Bu. Iya Ibu Mia. Halo. Ya, hadir. Ya, halo. Baik, Ibu Mia tadi menuliskan nanas ya Bu. Ya, masuk ke dalam nanas dan duku, berarti masih masuk ke dalam buah-buahan. Ibu Mia mohon izin, saya izin bertanya, Ibu Mia berdinas di mana? Di Universitas Jambi Bu. Universitas Jambi, mohon izin Ibu, mengampu mata kuliah apa? Kependidikan. Ya. Kependidikan. Baik. Ya, pendidikan biologi Bu. Baik, Ibu Mia. Kita satu frekuensi berarti Ibu Mia. Baik, pendidikan sama ya? biologi. Ibu di mana Bu? Saya dari pendidikan biologi Bu. Baik, sekarang Universitas Bengkulu ya? Iya Ibu, saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oh, ya. Oke, baik Bu Mia, kalau kemudian mata kuliah pendidikan biologi, Ibu Mia kalau kita bahasnya nanas dan duku, kira-kira mungkin bisa dicocokkan ke, silakan Ibu Mia, mau ke fisiologi tumbuhan, mau ke fistum, kemudian botani. Baik. Iya. Oke, kita beralih Bu. Saya beralih. Dan terakhir ini ada Ibu Rosmini. Assalamualaikum Ibu Rosmini. Ibu Rosmini banyak sekali ini, ada kuliner, kemudian ada gula kelapa, ada dodol, ada kasuami campuran ubi dan kelapa yang enggak tua, kemudian budaya luminese, tarikulo ini kemudian masuk ke seni. Lalu ada Tarikulo, tempat wisata Gua Batu Biri, Permadian. Jadi Ibu Rosmini sudah mengelompokkan Ibu Rosmini mohon izin bertanya, bertugas di mana Ibu? Oh, di SD Negeri 55. Baik. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah dari 5 potensi lokal, Bapak Ibu kerucutkan menjadi 3, kemudian Bapak Ibu sudah menemukan atau mencocokkan kira-kira dari yang sudah Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu mau cocokkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu, atau kemudian Bapak Ibu selama ini mengampu mata pelajaran atau kemudian mengampu mata kuliah apa. Oke. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, mari kita kemudian melakukan analisis teori. Ya Bapak Ibu, mari kemudian Bapak Ibu melakukan analisis teori. Maksudnya analisis teori di sini adalah Bapak Ibu mencocokkan tadi ya. Tadi kan sudah nih, kita cocokkan kemudian dengan pokok bahasan sehingga tujuannya adalah peserta didik atau anak didik Bapak Ibu, mereka kemudian mengenal potensi lokal di daerahnya, tapi bisa dihubungkan, ya, bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar, dengan kemudian mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Sebagai contoh, tadi kita kembali ke Bapak Samsu. Halo Pak Samsu. Halo Bu, ya, halo. Tadi menuliskan wisata Pantai Pangandaran, kemudian seni budaya Ngibi. Seni Ibing. Ya. Pak Samsu lebih memilih ke IPS. Saya kalau kemudian dengan yang sudah dipaparkan dengan Pak Samsu, saya memilih IPA. Ya mungkin karena saya dari biologi. Saya izinkan Pak Samsu
karena Pak Samsu memilih IPS, kira-kira akan Bapak sampaikan di materi apa dan dihubungkan dengan apa? Silakan Pak Samsu. Ya. Kalau ini kalau terutama untuk seni budaya ya Bu, kalau tidak salah itu di pelajaran SD itu kan ada budaya seperti itu ya Bu. Itu ada budaya. Nah, kemungkinan ini dimasukkan ke materi budaya. Nah, bagaimana siswa itu mengenal budaya daerah sendiri, terutama seni ibing. Ada lagi satu seni lagi yaitu kuda lumping. Kalau bahasa sininya ebek Bu, itu seni ebek. Mungkin di Sumatera juga ada, kalau di sana banyak orang Jawa mungkin ada ebek Bu itu. Ebek kalau dalam itunya seni ibing. Oh, kuda kepang. Oh ya. Sama Bu itu yang pakai jaranan itu Bu ya, yang pakai itu. Iya, sama itu. Mungkin kalau seni ibing itu dikaitkan dengan wisata, bagaimana kita selaku guru untuk memperkenalkan budaya lokal di daerah sendiri. Seperti itu Bu, mungkin Bu. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Samsu. Sangat menarik. Ya, sama-sama Bu. Tadi ya, misalnya Pak Samsu sudah mengelompokkan dan mengidentifikasi potensi lokalnya, wisata Pantai Pangandaran, seni budaya ngibingnya ke dalam budaya, kemudian dikorelasikan dengan mata pelajaran IPS, pokok bahasanya tentang budaya. Tadi saya menawarkan dengan Pak Samsu, kalau Pak Samsu mau IPA, saya ambil seni budaya tentang ngibing, kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran IPA tentang alat tubuh atau alat gerak. Jadi pada saat, mohon maaf, pada saat kemudian pagelaran budaya ngibing itu ada gerakan. Nah itu yang paling bergerak adalah sendi-sendinya. Maka di sini kemudian kita memperkenalkan, misal salah satu siswa kita suruh maju ke depan, silakan kemudian kita putar misalnya tentang bagaimana gerak-gerakan pada proses seni ngibing itu. Lalu di situ kita bisa mengenalkan kepada peserta didik bahwa yang bergerak atau yang kemudian terlibat pada saat para penari itu melakukan pagelaran ngibing itu adalah alat gerak yang paling banyak adalah sendi-sendinya. Misalnya seperti itu ya Bapak. Jadi, jadi ketemu langsung bahwa siswanya akan belajar langsung tentang apa yang kemudian mereka kenali di daerahnya, tentang mereka jadi kenal dengan budayanya, dan mereka juga dapat sainsnya ya atau dapat ilmunya. Kenapa sih ini jadi? Kenapa kalau joget? Kalau joget tangannya karena memang ada persendian-persendian itu yang kemudian dia gerak. Tangan kaki ya Bu. Ya tangan kaki kan gerak semua. Iya. Betul. Kalau kemudian seperti tadi, bagaimana kalau kemudian tadi Pak Samsu mengambilnya ke budaya gitu ya, ke budaya. Jadi pada saat kemudian disambungkan ke budaya, Bapak Ibu semua seni budaya ngibing nanti bisa ditarik dengan filosofinya, ya. Jadi pada saat kemudian Bapak Ibu mengambil misalnya seni budaya ngibing, nanti ditarik filosofinya. Ada garis tentang sejarahnya, bagaimana kemudian seni budaya ngibing. Kemudian dalam setiap gerakan dari ngibing itu biasanya kalau kemudian dia budaya, dia turun-temurun dari setiap gerakannya itu biasanya punya makna. Begitu ya. Gerakan makna per makna itu kemudian dituliskan lalu disampaikan ke peserta didik sehingga ada sisi-sisi positif dari setiap budaya itu bisa dikenalkan dengan peserta didik. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi Ibu ke Ibu Ernita. Halo Ibu Ernita. Ibu Ernita masih terhubung? Ya, masih Bu. Assalamualaikum. Ibu, bagaimana Ibu? Bagaimana ini Ibu sudah pilih nih mau diajarkan di mata pelajaran apa nih? Geopark, tentang pariwisata dan Arung Jeram. Saya kebetulan bidang studi bahasa Inggris di MA ya Bu. Bahasa Inggris? Jadi ya bahasa Inggris. Oke, Geopark itu saya jadinya ini Bu, tourism place di tempat wisata. Tourism.
Jadi saya setelah pada umumnya anak-anak tahu tentang geopar. Jadi mereka menggambarkan, describe tentang geopar. Gitu, Bu. Baik. Jadi ke bahasa Inggrisnya Ibu kira-kira ke materi apa, Bu? Tourism aja? Tourism. Kalau untuk ini, untuk kulinernya, saya ke report, Bu. Ke report tag. Kalau untuk bahasa Inggris gitu, Bu. Bisa tidak Ibu kalau misalnya kan tadi ada geopark tempat pariwisata, kemudian ada Arum Jeram. Kalau kemudian di bahasa Inggris MA ya Bu, berarti di mana tadi Bu, MA ya Bu? Madrasah ya. Sudah SMA berarti ya Bu, SMA ya. Lalu kemudian pada saat tentang pariwisata, kemudian tentang Arum Jeram, mungkin Ibu bisa dijadikan atau ditawarkan bagaimana kemudian siswa-siswi tersebut untuk public speaking-nya, bagaimana kemudian mereka menceritakan tentang ekoturism atau tentang wisata yang ada di daerah tersebut. Ya, retail gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Saya balik ke Kak Mia. Bagaimana Kak Mia? Sudah dipilih mata kuliahnya apa Kak Mia? Halo Kak Mia. Ya. Ya, silakan Kak Mia. Saya ICT di ini sih media pembelajaran biologi. Oke. Bisa. Ya, di media pembelajaran biologi. ICT untuk pembelajaran biologi juga bisa. Nanti ke arah ininya apa? Materinya bisa materi tumbuhan atau materi hewan, tapi nanti diinikan ke dalam bentuk satu media pembelajaran. Berarti dia bisa masuk ke media pembelajaran biologi, lalu kemudian ke ICT pembelajaran biologi, dikaitkan dengan potensi lokalnya, lalu bisa mengelompokkan tentang tumbuhan berbiji ya Kak Mia ya? Ya, bisa seperti itu. Tergantung ranahnya ke arah apa media pembelajaran itu dikembangkan untuk siswa SMA, SMPK, untuk siswa SMA atau untuk mahasiswa, tergantung melihat apa tujuan pembelajarannya apa, kemudian batasan-batasan materinya itu kan ada. Kalau batas SMP mungkin pelajaran tentang tumbuhannya sebatas apa gitu. Kemudian untuk di SMA ada lagi batasannya, dan kuliah kan lebih mendalam lagi, tergantung ini siapa responden atau tujuan subjek uji coba dari media yang akan dikembangkan itu. Itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih Kak Mia. Jadi bisa kemudian memilih media pembelajaran ICT atau media pembelajaran biologi atau kemudian ICT pembelajaran biologi ya. Oke, ya. Baik. Kalau tadi saya memanggil, sekarang silakan kalau yang ingin raise, ingin memaparkan, saya persilakan. Tapi sebelum dilanjutkan, ini waktunya sudah habis belum? Nanti katanya nanti saya kelamaan mengambil waktu buat pemateri selanjutnya. Masih ada waktunya buat saya, Ibu moderator? Masih ada, Bu. Oke, masih ada. Oke, yeah. saya persilakan yang ingin raise hand, yang ingin kemudian memaparkan langsung, atau saya panggil kembali. Ada Bapak Ibu yang ingin mencoba?
Baik, saya panggil Ibu Catur. Halo Ibu Catur, masih terhubung Ibu? Halo Ibu. Silakan Ibu. Ya, kalau di SD mungkin ya, kalau yang tadi itu potensi lokalnya itu, mungkin di kita itu kan SD ada namanya muatan Kepkesda. Kebudayaan kesenian daerah itu mungkin bisa masuk ke situ, Bu. Muatan lokal. Halo, Bu. Muatan lokal, lalu potensi lokal yang kemudian dimasukkan ke dalam unsur muatan lokal yang mana Ibu? Di kita tuh ada muatan ini, Bu. Muatan pelajarannya tuh namanya Kepkesda. Kebudayaan kesenian daerah Papua. Jadi masuk ke situ semua tadi ya, Bu? Ya, di situ jadi mempelajari tentang kebudayaan lokal yang ada di daerah Merauke, Bu. Seperti makanan, terus kesenian-kesenian sekitar daerah Merauke, Bu. Oh, berarti dia khusus nih, Bu. Mata pelajaran itu khusus buat ngebahas. Ada gurunya sendiri juga, Bu. Iya, memang ada khusus sendiri. Baik, baik. Jadi sudah jelas ya, sudah ada tempatnya sendiri. Baik, terima kasih Bu Catur. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Jadi saya kembalikan lagi ke sini, Bapak Ibu. Pada dasarnya, sesungguhnya kita kembalikan lagi ke sini bahwa pendidikan itu punya fungsi sebagai lembaga yang dia melakukan pelestarian nilai sosial budaya. Dalam setiap masyarakat kita menemukan kemudian nilai atau sistem belajar asli atau indigenis yang punya ketangguhan dan ketahanan dalam memelihara keseimbangan kehidupan sosial. Yang ingin saya kemudian paparkan sekali lagi, kenapa kemudian kita harus mendesain kemudian pembelajaran berbasis budaya dan potensi lokal ini, supaya peserta didik kita, anak didik kita, dia tidak kehilangan identitasnya. Tidak kehilangan identitasnya. Kenapa kemudian tidak kehilangan identitasnya? Karena mereka mengenal budaya yang mereka miliki, mereka mengenal potensi lokal yang mereka miliki. Jadi ketika kita melakukan desain pembelajaran berbasis potensi lokal, dari sini kemudian kita mengenalkan anak didik kita, peserta didik kita dengan potensi lokal yang ada. Sampai kemudian misalnya tadi ngibing gitu ya, seni budaya ngibing, kemudian pariwisata yang dimiliki, potensi pariwisata yang dimiliki. Ketika kemudian anak didik kita, peserta didik, kemudian Bapak Ibu, peserta didik Bapak Ibu semua tahu dan mengenal potensinya, mereka akan cinta. Ketika mereka cinta, kemudian mereka akan expose ya. Mereka mungkin bisa menuliskan di media sosial dan bisa dikenal lebih banyak lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Tapi ketika itu lagi ya, balik lagi adalah mereka tidak kehilangan identitasnya. Mereka akan tetap mencintai budaya lokalnya, walaupun kemudian ada budaya-budaya asing yang masuk, mereka kemudian sudah belajar memilah dan kalau pada saat saya ingat nih kemarin belajar dengan Pak Samsu nih, kalau joget ngibing ada filosofinya. Saya pengen tahu juga nih, kalau budaya orang lain misalnya di Korea ada baju khas Koreanya mungkin akan ada filosofinya dan seperti apa. Jadi misalnya seperti itu. Lalu misalnya tadi ada potensi, ada buah-buah lokal ya, ada duku, ada durian misalnya di Bengkulu, lalu ada rambutan ya, kan tidak semua daerah punya buah rambutan. Ada rambutan dan lain sebagainya. Karena dari situ misalnya kita hubungkan dengan pembelajaran biologi. Kenapa misalnya durian hanya tumbuh di daerah Bengkulu misalnya Bapak Ibu, padahal ada juga durian dari Medan. Kenapa durian hanya tumbuh di daerah Bengkulu? Bagaimana kemudian analisis tanahnya, jenis tanah yang kemudian ada di Bengkulu? Apa sih kandungan-kandungan tanahnya? Di Bengkulu kita punya Rafflesia. Rafflesianya ada dua, kemudian ada Rafflesia arnoldi, kemudian ada Rafflesia raffles. Jadi yang satu kemudian berwarna merah, yang satu berwarna oranye. Lalu melakukan analisis selanjutnya. Kenapa kemudian hanya tumbuh di Bengkulu? Di daerah apa dia tumbuh? Di daerah lembab. Kenapa ada kelembapan? Artinya
kemudian akan bertemu dengan kuncinya. Oh, bunga rafflesia ini adalah tanaman dengan jenis tertentu yang akan bisa tumbuh dengan kelembaban tertentu dan kandungan tanah tertentu. Misalnya seperti itu. Mungkin saya cukupkan dulu pemaparan dari saya. Saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.